Halo semuanya, selamat pagi dari Sequoia Hills. Nah teman-teman, dari 15 tahun terakhir, saya telah membangun lebih dari 7.000 apartemen dan juga rumah. Dan banyak orang bertanya apa modal dan rahasia paling penting. Nah kalau saya boleh sharing, salah satu rahasia paling penting dan modal paling penting adalah naratif. Bukan produk, bukan uang. Dan salah satu tempat saya berdiri, Sequoia Hills, kami betul-betul merancang sebuah project yang riding the naratif. Jadi buat teman-teman para pelaku bisnis dan juga investor, kalau teman-teman ingin membangun bisnis yang sustainable, kami pribadi 15 tahun sudah melewati lebih dari 3 crash, dan salah satu crash yang paling besar adalah COVID-19. Dan buat teman-teman mau belajar 15 menit ke depan, saya akan sharing bagaimana teman-teman bisa belajar naratif mastery. Dan sebelum itu, kalau misalkan nggak lengkap, kalau misalkan teman-teman nggak melihat contoh langsung dari bagaimana kita riding the naratif. Nah, tempat saya berdiri adalah satu proyek terbaru dari Trinity Land di Sequoia Hills Sentul. Dan proyek ini atau rumah ini saya kasih nama Harvestfield. Nah, di mana naratif yang kita pakai, yang kita riding adalah community estate. Jadi, apa itu community estate? Jadi, banyak dari kita seringkali membangun properti itu hanya fokus pada feature, ya. Misalkan rumahnya ada smart home system, kemudian ada solar panel. Mereka semua fokus pada feature. Padahal, orang-orang sekarang membeli properti itu bergantung pada komunitas yang membuat mereka nyaman. Dan rumah ini inspired dari salah satu game, ya, salah satu naratif game yang saya main di awal tahun 2000-an, namanya adalah Harvest Moon. Di mana di Harvest Moon kita bisa punya rumah dan kita bercocok tanam di rumah kita sendiri. Jadi rumah itu adalah rumah yang tumbuh, rumahnya hidup. Dan saya pikir kayaknya ini bukan merupakan sebuah ide yang mustahil kalau kita terapkan. Dan akhirnya lahir, ya, bukan Harvest Moon Residence tapi Harvestfield, di mana saya pertama kali di Indonesia membangun sebuah rumah dengan backyard di mana teman-teman bisa menanam herbs, vegetables, fruits yang langsung teman-teman bisa kelola sendiri dan teman-teman bisa nikmati sendiri. Dan ini bukan hanya fantasi, dan di belakang saya rumah sudah jadi, dan saya akan ajak teman-teman keliling dan kita belajar 15 menit ke depan tentang naratif mastery. Ayo ikutin saya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam rumah contoh dari Harvestfield. Nah, di mana di sini di entry kita lihat ada tinggi ceiling sampai 8 meter. Jadi kalau kita dari itu utama masuk, kita ingin merasakan sesuatu yang lebih grand, lebih tinggi, ya, lebih mewah. Tetapi ketika kita sudah mulai masuk ke area living, kemudian area dining, di sini ceilingnya akan lebih rendah, sekitar 7 meter, untuk bisa menciptakan kesan homey. Dan yang menarik adalah di tipe Brumaya 9x16 ini, kita punya backyard yang nanti akan tersambung dengan yang namanya urban farm. Jadi seperti konsep atau naratif community estate. Jadi hasil dari herbs, vegetable itu bisa dikelola bersama dengan komunitas. Dan yang menarik dari rumah ini adalah kita punya konsep split level. Nah, apa itu split level? Nah, jadi di sini biasanya kalau rumah itu punya 2 fungsi ruangan berbeda, banyak desainer atau arsitek biasanya mereka gampang aja, mereka bikin tembok untuk memisahkan 2 fungsi. Tapi split level adalah bagaimana bisa membedakan 2 fungsi ruang berbeda tanpa bikin tembok. Caranya dengan membangun 2 perbedaan level ketinggian. Nah, salah satu ini. Di sini kalau ke bawah, ya, hanya melalui 5 step, itu ada powder room. Dan di atas kita akan lihat ada beberapa ruang, mulai dari master bedroom, kemudian juga ada home office. Mari kita langsung ke atas. Nah, buat teman-teman business owner atau juga investor yang ingin belajar mengenai naratif, nah hari ini saya akan sharing 4 poin agar teman-teman bisa menguasai namanya naratif mastery. Yang pertama adalah follow or create one. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada 2 pilihan nih. Yang pertama adalah teman-teman nggak usah pusing untuk menciptakan, ya. Jadi cukup follow aja. Jadi misalkan orang-orang lagi bicara mengenai naratif apa sekarang, dan teman-teman bisa going through the social media, apa yang orang lain bicarakan tergantung dengan bisnis dan jasa kalian. Dan di sini mungkin saya akan ambil satu contoh yang paling simpel adalah sekarang semua orang naratif bicara mengenai AI. Dan jika kita sebagai pelaku bisnis mencoba untuk melawan arus naratif, nah ini akan menjadi satu pemborosan akan besar. Kenapa? Karena kalau saya pribadi ketika orang-orang lagi bicara sesuatu, udah kita ikutin aja, ya. Dan ketika orang-orang bicara semuanya AI dari lokal kemudian maupun global, nah kita harus bisa mencoba untuk bisa mencari kira-kira sudut pandang apa yang bisa kita cocokkan dengan bisnis dan jasa kita yang berhubungan dengan AI.
Yang kedua adalah sekarang naratif orang-orang itu mulai mencari yang namanya apa? The new flex, ya. Jadi wellness is the new flex. Kalau misalkan dulu kita lihat orang-orang suka flexing barang-barang fisik seperti jam tangan mewah, mobil mewah, atau rumah mewah. Tapi sekarang dalam 1 tahun terakhir orang-orang mulai flexing bukan dengan benda fisik, tapi bagaimana mereka bisa trip ke luar negeri, atau mereka flexing dengan komunitas mereka di komunitas pedal mereka. Ya, dan saya melihat bahwa saat ini ya wellness is the new flex, dan ini akan menjadi naratif yang besar. Nah, kebetulan saya sebagai pelaku properti, salah satu yang kami coba untuk bisa riding the wave adalah kami mencoba untuk menciptakan yang namanya, untuk project kami yang namanya Collins Boulevard, kita buat yang namanya Collins Wellness Club. Kemudian juga untuk Sequoia, kita buat Sequoia Country Club, ya, dimana kita betul-betul follow dan riding the naratif di bidang wellness, karena wellness itu sangat berkembang dan bahkan tumbuh 40% setiap tahunnya, ya. Wellness itu bukan hanya sekedar bicara mengenai tempat untuk kita bisa memanjakan diri kita. Wellness itu luas sekali, ada yang tentang beauty, ya, kemudian ada yang tentang longevity. Bahkan ada tempat retreat yang namanya social atau mental retreat, ya, di Thailand, ya, detoxification, kemudian juga ada oxygen chamber, ya, cold plunge, paddle, dan masih banyak lagi. Nah, jadi follow or create one. Nah, kalau teman-teman termasuk satu brand yang memang sudah punya authority, ya, brand yang sudah punya banyak follower atau figur yang sudah punya follower, teman-teman bisa juga nggak hanya follow, tapi juga create, ya, create naratif kalian sendiri. Nah, misalkan contoh Trinity Land, kita sudah berjalan selama 15 tahun. Kita sudah punya authority di industri kita, yaitu di properti. Maka dari itu kita berani untuk membangun naratif kita sendiri. Kita bangun rumah dengan konsep introvert pertama, namanya adalah Mono House. Kita buat rumah dengan konsep Harvest Moon, ya, dengan backyard, dengan urban farm. Nah, kita berani untuk create naratif kita sendiri, karena kita sudah build authority. Ini adalah poin yang pertama. Nah, sekarang poin yang kedua, naratif mastery, yaitu adalah harus menjadi early adopter. Nah, jadi teman-teman di sini kita juga bisa melihat ada beberapa orang yang memang punya profile risk yang berbeda-beda. Nah, orang yang profile risk yang nggak terlalu tinggi cenderung itu selalu mengamati dulu, gitu ya. Dia lihat kira-kira pendel itu mungkin masih euforia. Jadi mereka masih lihat dulu, ngitung-ngitung dulu, sampai akhirnya ketika naratif sudah lewat, ya dia baru mulai menjadi late adopter. Dan buat saya menjadi late adopter itu kita sudah tidak lagi riding the wave, malah kita hanya mendapatkan sisa-sisa. Jadi teman-teman di sini harus lebih reaktif. Tapi bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk bisa mengambil non-calculated risk. Jadi walaupun kita ambil sesuatu dengan cepat, tapi tetap harus calculated. Jadi kalaupun teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman bisa aja tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi jadilah early adopter untuk bisa riding the wave, riding the right narrative. Nah, sebelum kita lanjutkan ke poin yang ketiga, saya ingin menyampaikan satu informasi atau kabar baik buat teman-teman pelaku bisnis properti, baik itu developer, investor, atau property agent. Nah, kita tahu bahwa naratif memegang peranan penting bagi kesuksesan Trinity Land. Selama 15 tahun terakhir, kita sukses membangun 7.000 residensial dan juga komersial. Dan teman-teman, kita harus bisa menjadi seorang pelaku bisnis properti yang naik kelas atau naik level. Apalagi developer, ya. Jadi bukan hanya sekedar membangun properti, ya, bukan hanya menjadi regular developer, tapi teman-teman harus belajar bagaimana menjadi creator developer. Nah, istilah creator developer ini adalah istilah baru yang saya buat. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar membangun sebuah ruko, kemudian rumah atau apartemen, saya pikir sekarang di tengah persaingan sangat-sangat berat, ya, ini akan sangat sulit untuk teman-teman bisa riding the wave, riding the narrative. Dan saya juga akan sharingkan melalui sebuah kelas properti selama 4 hari, yaitu Bong Chandra Property School. Ini adalah sekolah properti yang saya dirikan, di mana teman-teman belajar itu bukan hanya sekedar belajar dari teori, tapi belajar dari setiap project-project kita. Ya, saya akan ajak teman-teman untuk bisa mengunjungi project-project saya selama 4 hari, ya, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Juli. Jadi ini adalah sebuah kelas properti yang sudah berjalan selama 14 batch, dan kita akan buka batch yang ke-15. Dan banyak alumni kita yang saat ini sudah menjadi developer. Salah satunya adalah Pak Ibnu yang saat ini sudah mengembangkan lebih dari mungkin revenue 400 miliar per tahun, ya, dan mendapatkan penghargaan sebagai the best subsidized developer property nasional versi Bank BTN tahun 2024. Nah, ini adalah salah satu dari alumni dari Bong Chandra Property School. Dan yang menariknya lagi adalah di akhir sesi, saya akan juga membuka kesempatan untuk para developer lokal untuk bisa bekerja sama dengan Trinity Land, berkolaborasi untuk co-develop project bersama dengan Trinity Land. Lahannya juga sudah ada, dan saya ingin mengundang kita untuk bisa mendevelop 5 hektar cluster residensial. Jadi, buat teman-teman yang ingin join batch yang ke-15, silakan bisa kontak nomor ada di bawah saya. Sekarang kita lanjutkan poin yang ketiga dan poin yang keempat.
aim for the Mars. Ya, jadi teman-teman harus bisa punya target sampai ke Mars. Nah, di sini adalah sebuah filosofi aja ya. Jadi bukan betul-betul literally kita harus sampai ke Mars. Jadi ketika tadi di poin yang pertama saya katakan follow the narrative or create one. Nah, kalau kita punya authority, kita bisa create naratif kita sendiri. Dan ketika kita ingin menciptakan naratif kita sendiri, itu jangan pernah sedang-sedang atau nanggung-nanggung ya. Jadi either go big or go home ya. Karena kalau misalkan naratif kita itu tidak spesial, orang nggak akan follow naratif kita. Jadi harus ekstrim, terlepas dari apakah kita bisa achieve naratif kita atau enggak. Nah, sebagai contoh adalah Elon Musk. Ya, Elon Musk itu dia punya one of the biggest naratif, yaitu dia ingin mencapai Mars. Ya. Dia aim for the Mars, dan dia ingin menjadikan manusia sebagai multi-planetary species. Nah, pertanyaan adalah apakah dia sudah achieve? Dia udah ngomong ini belasan tahun yang lalu. Sampai saat ini belum di-achieve. Sampai saat ini. Tetapi orang itu suka dengan ekstrim naratif, dan orang kan follow dia. Nah, ketika orang follow dia, akhirnya walaupun dia aim for the Mars, ya yang dia capai tentu nggak sampai se-Marsnya, tapi yang dia capai adalah dia punya namanya mungkin yang namanya SpaceX ya, dan dia punya klien terbesar adalah NASA, dan sekarang dia punya satelit ya. Dan dia sekarang memberikan service untuk internet ya. Jadi dari awalnya mau untuk mengincar Mars, malah akhirnya dia sekarang jualan internet provider ya. Kemudian sekarang dia punya Tesla ya, dia mengakuisisi Twitter yang sekarang diubah menjadi X ya, dan dia juga merupakan salah satu founder dari ChatGPT ya. Walaupun sekarang udah keluar, dan dia buat AI company dia sendiri. Jadi sekali lagi, terlepas apakah dia gagal untuk mencapai Mars atau belum mencapai Mars, tapi walaupun dia capai di bawahnya Mars, tapi itu sudah membuat dia menjadi salah satu orang terkaya. Nah, poin yang keempat adalah too small to sink. Terlalu kecil untuk tenggelam. Ya, ini adalah antitesis dari too big to fall. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, untuk bisa kita memanfaatkan atau riding the naratif, teman-teman harus bisa menjadi sebuah kapal kecil yang agile, yang lincah. Dan menariknya, kapal kecil ini mungkin nggak kelihatan semewah atau sebesar dengan kapal-kapal besar. Ya, tetapi perhatikan, kapal kecil ini lebih susah tenggelam loh. Ya, kenapa? Karena too small to sink. Karena sangat kecil untuk dia bisa tenggelam. Jadi artinya adalah teman-teman ketika ingin riding naratif, langsung buat small project dengan tim yang sekecil apapun. Jadi teman-teman punya company nih, ada naratif apa, langsung bikin small team, gak usah banyak-banyak, mungkin 2-3 orang, langsung jalankan naratif tersebut. Ya, kalaupun gagal gimana? Nggak akan tenggelam karena itu tim kecil aja. Ya, daripada kita harus buat, oke, ini ada satu naratif besar, kita buat preparation yuk untuk bisa follow the naratif 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kita buat terlalu long term plan. Dan akhirnya yang kita tahu bahwa sekarang itu dunia shift dengan sangat cepat. Beda sama dulu ya. Kalau dulu ketika ada satu hal yang baru, misalkan dulu penemuan namanya kereta atau mesin uap, wah itu bisa berjalan sampai ratusan tahun tuh, mesin uap puluhan tahun. Nah, tapi sekarang enggak. Ya, hari ini kita bicara mengenai AI, baru bisa bikin language model, nanti tiba-tiba bisa jadi ada action model. Jadi berubah dengan sangat cepat dari LLM ya menjadi LAM. Ya, sekarang ada AI agent di mana dia bisa melakukan pekerjaan kita, dia bisa berinisiatif booking restoran, kepergian. Jadi kalau teman-teman terlalu punya plan yang besar, itu justru akan membuat kita tenggelam. Jadi pastikan teman-teman buat ide yang kecil, tim yang kecil, dan jalankan secepat mungkin. Semoga 4 hal ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman bisa riding the right narrative. I'll see you on the next video.